Shalom, perkenalkan nama saya Sefanyo Kolibu, NIM 1914-2010-152, kelas A3 Keperawatan, semester 5 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Jiwa 2 tentang cara tepat lindungi anak dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual pada anak adalah semua kegiatan yang melibatkan anak dalam kegiatan seksual. Mirisnya, kasus pelecehan di Indonesia kian meningkat. Pelecehan seksual pada anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak, antara lain yaitu 1. Mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya. Orang tua sejak dini perlu mengajarkan bagian-bagian tubuh anak, termasuk organ-organ intimnya. Pengenalan ini penting dilakukan sebagai dasar edukasi seksual kepada anak. Kedua, mengajarkan anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Setelah mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya, orang tua perlu meningkatkan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain, seperti dada, kemaluan, dan bokong. Ketiga, mengajarkan anak untuk mewaspadai orang yang tidak dikenal. Caranya, jika ada orang yang tidak dikenal berusaha mendekatinya, termasuk memberikan barang atau makanan, ajarkan anak untuk tidak tergoda. Apalagi orang tersebut sampai mengajak anak untuk ikut dengannya. Pastikan anak mengerti dan tidak mau menerima ajakannya. Keempat, mengajarkan anak apa yang harus dilakukan jika ada orang lain yang ingin menyentuhnya, yaitu dengan cara berkata tidak, lari, dan berteriak minta tolong. Penting diajarkan jika ada orang yang asing ingin melihat atau menyentuh bagian-bagian tubuh anak. Dan yang kelima, selalu memantau anak saat anak bermain atau melakukan aktivitas di luar rumah. Pemantauan anak saat bermain dan melakukan aktivitas di luar rumah sangat penting, sebab pelecehan seksual pada anak sering terjadi saat si kecil bermain di luar rumah. Sebaliknya, pemantauan anak yang baik akan menyurutkan niat pelaku untuk menjalankan aksi. Keenam, menjalin kerjasama yang baik dengan guru di sekolah. Saat anak berada di sekolah, maka gurulah yang harus bertugas memantau anak agar tidak terjadi pelecehan seksual. Oleh karena itu, orang tua perilaku berkenalan dengan dan bekerja sama dengan para guru di sekolah. Ketujuh, menjalin kerjasama yang baik dengan tetangga di lingkungan rumah. Menjalin kerjasama ini sangat penting dan dapat membantu mencegah pelecehan seksual pada anak saat ia bermain di lingkungan sekitar rumah. 8. Mengenal lingkungan bermain anak dan teman-temannya. Mengenal lingkungan bermain saat teman-teman si kecil mengunjungi rumah Anda, maka Anda membantu menjaga dan memantau perilaku bermain si anak. Begitu pula saat anak Anda bermain ke rumah temannya, maka orang tua terutamalah yang membantu menjaga anak Anda. Kesembilan, menjaga keterbukaan dengan anak. Menjaga keterbukaan dengan anak juga sangat penting agar anak bercerita kepada Anda apa yang terjadi dalam kesehariannya, termasuk jika anak Anda mengalami perilaku-perilaku yang tidak sesuai, seperti pelecehan seksual. Dan yang terakhir, ke-10, deteksi dini tanda-tanda pelecehan seksual pada anak. Terkadang anak malu atau tidak berani menceritakan pelecehan
seksualnya yang dialaminya. Anda dapat mendeteksinya dengan melihat perubahan perilaku anak, misalnya ia menjadi mudah marah dan depresi. Jika ada perilaku pada anak ini, ajaklah anak untuk berbicara dari hati ke hati agar anak lebih terbuka dengan Anda. Akhir kata dari video ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas, terutama fakultas keperawatan. Maka dari itu, saya mengajak untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.